Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sinau Matematika. Masih bersama saya Pak Wahyu Budi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal Olimpiade Sains Nasional jenjang SD tahap 1 yang mana tesnya dilaksanakan pada hari ini 21 Juni 2022. Namun pada kesempatan kali ini saya hanya membahas 13 soal dari 30 soal yang disediakan oleh Pusbresnas, karena yang saya dapat baru 13 soal ini, itu pun agak buram ya. Oke, soal yang pertama, pekerja golongan pertama menerima gaji sebesar 4 juta rupiah, kemudian mendapat potongan pajak sebesar 5% atau PPH, pajak penghasilan. Pekerja golongan kedua mendapat potongan pajak sebesar 20%. Berapa gaji pekerja golongan kedua agar mendapat penerimaan uang Rp400.000 lebih banyak dari penerimaan uang pekerja golongan 1. Oke. Jadi yang diterima golongan pertama, nah, gajinya kan 100%. Terpotong pajak 5%, berarti tinggal 95%. Kalikan 4 juta rupiah. Nah, dicoret nolnya 2. 4 kali 95, 380. Berarti 3.800.000. Itu yang diterima oleh golongan pertama. Yang diterima golongan kedua, kan 400.000 lebih banyak ya. Diterima kedua berarti 400.000 tambah 3.800.000. 4.200.000 rupiah. Berarti gajinya golongan kedua, ingat gajinya kan 100% yang diterima karena pajaknya 20%, berarti tinggal 80%. Kan? Berarti 100/80 kali 4.200.000. Nah, tolnya coret 1. 4.200.000 dibagi 8 itu kan 5.250.000 rupiah kalikan 10. Berarti 5.250.000 rupiah. Jadi jawabannya B. Kita lanjutkan ke soal kedua. Nah, mohon maaf jika agak buram ya. Pak guru mengendarai sepeda motor dari sekolah ke rumah dengan kecepatan rata-rata 50 km per jam. Dalam perjalanannya, ia singgah ke toko buku selama 20 menit. Jika waktu yang diperlukan oleh Pak Guru dari sekolah ke rumah adalah 65 menit, maka panjang jalan yang dilalui oleh Pak Guru dari sekolah ke rumah adalah, waktunya T. 65 menit ya. Mampir ke toko buku 20 menit. Nah, 45 menit ya. Atau 3/4 jam. Nah, panjang jalannya berapa? Jarak itu kan sama dengan kecepatan kali waktu. Nah, berarti 3/4 kalikan dengan 50. 37,5. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Terdapat 12 komputer yang digunakan oleh 42 siswa secara bergantian. Jika setiap siswa menggunakan tepat satu komputer dan tidak ada komputer yang digunakan lebih dari 6 siswa, jadi terbanyak digunakan oleh 6 siswa satu komputer, maka banyak komputer yang digunakan oleh paling sedikit ya, paling sedikit 3 siswa atau lebih. Oke, paling banyak berapa gitu ya. Oke, banyak komputer yang digunakan oleh paling sedikit 3 siswa atau lebih, paling sedikit. Oke, jadi gini. Nah, kita bisa misalkan gini, 6X yang paling besar kan, paling banyak kan digunakan 6 orang. Berarti kita gunakan kurang dari 3, berarti 2.
Gini ya. 6X plus 2Y harus lebih dari sama dengan 42. Karena kalau lebih dari 42 berarti Y ada yang satu kan gitu. Berarti X ditambah 2Y, X tambah Y, maaf, ini kan sama dengan 12 banyak komputer. Berarti 2X ditambah 2Y itu kan sama dengan 24. Substitusikan kebersamaan ini. Berarti kita dapatkan apa? 4X itu lebih dari sama dengan 42 kurangi 24. Nah, 18 dibagi 4. 4,5. Jadi terkecil siapa? Yang paling kecil berarti ya sama dengan 5. Kapan itu terjadi? Nah, mungkin tidak. Kapan itu terjadi? Ketika 6 orang menggunakan ketika 5 komputer digunakan masing-masing 6 orang. Nah, kan 6 kali 5. Kemudian kan masih 7 komputer ya. Ini berapa ini? 6 kali 5 itu kan sama dengan 30. Nah, 30. Komputernya masih 7. Nah, berarti kita gunakan ini. Komputernya masih 7 ya. 2 kali 5 orang. Berarti 5 orang menggunakan 5 komputer masing-masing digunakan 2 orang. Nah, terus yang satu kali 2. Nah, berarti pas 42 ya. Kalau 4 tidak bisa kenapa? Kita cek 6 kali 4 itu kan 24. Berarti masih 8 komputer. 2 kali 8. Itu kan 40 kan? Kurang dari 42. Berarti salah. Jadi jawabannya adalah 5. Oke, kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Fauzan memiliki 40 kelereng. 2/5 kelerengnya diberikan kepada Amir. Berarti yang diberikan kepada Amir 2/5 kalikan 40. 40 dibagi 5, 8. Kalikan 2, 16. Berarti sisanya adalah 40 dikurangi 16. 24. Dan 1/4 dari sisanya dibawa pergi bermain. Banyak kelereng yang dibawa bermain Fauzan adalah, oke, jadi yang 1/4 dari 24. Nah, 24 dibagi 4 kan 6. 6 kali 1 ya 6. Jadi jawabannya adalah 6. Oke. Berikutnya kita lanjutkan ke soal berikutnya lah ya. Pak Guru akan memeriksa 105 lembar jawaban siswa yang harus diselesaikan dalam 5 hari. Setiap hari Pak Guru akan menyelesaikan 8 lembar jawaban lebih banyak dari hari sebelumnya. Oke, berapa lembar jawaban yang diperiksa Pak Guru pada hari ketiga? Jadi hari pertama misalkan memeriksa X. Nah, hari kedua berarti X plus 8. Hari ketiga berarti X plus 16. Berikutnya X plus 24. Ya, ini baru 4 hari. Ditambah lagi dengan X plus 32. Itu 105 ya. Kita lanjutkan. Ini X-nya ada 5. 5X. 8 tambah 16, 24. 24 tambah 24, 48 tambah 32, 80. Berarti 5X-nya berapa? 25. Berarti X-nya 25 dibagi 5, yaitu 5. Jadi hari pertama itu 5. Hari ketiga itu kan X plus 16. Berarti 21. Jawabannya A. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Diberikan bangunan yang dibentuk dari susunan kubus seperti di bawah ini. Jika kubus mempunyai volume 125, maka luas permukaan dari bangun tersebut adalah, jadi S pangkat 3 itu 125. Ya. S pangkat 3 125, berarti S-nya berapa? 5. Kan akar pangkat 3 dari 125, 5.
Nah, berarti luas satu kotaan ini, satu sisinya kan berarti 5 kali 5, 25 ya. Oke, kita tinggal menghitung itu berapa kotaan itu. Nah, yang depan kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti depan dan belakang ya. Berarti 2 kali 7. Kemudian yang belakang. Nah, yang atas sekarang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lagi. Oke. Itu berarti atas dengan bawah. Sekarang yang pinggir ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 6. Kemudian ada yang tidak terhitung dengan di depan kan, di depan samping kan ada yang tidak terhitung itu ini. Nah, ini dan ini sebelah sininya. Berarti kan 2 ya. 14, 20 kalikan 2 kan 40. 40 kali 2. 42. Nah, itu 42. Sementara satu sisi tadi kan 25, berarti 42 kalikan 25, yaitu 1050. Oke, lanjut. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Dari bilangan 1 sampai 1000, ada berapa banyak bilangan asli yang bukan merupakan pembagi dari 1000? Berarti bukan merupakan faktor dari 1000. Kita cari tahu dulu banyak faktor dari 1000 ya, banyak faktor positif dari 1000. 1000 itu kan sama dengan 2 pangkat 3 kali 5 pangkat 3. Ya. Berarti banyak faktor positif berapa? Nah, pangkatnya ditambah 1. Kalikan ya, pangkatnya tambah 1. Berarti 16. Itu faktor dari 1000 ada 16. Berarti yang bukan ada berapa? Berarti ya 1000 dikurangi 16, 984 ya. Jadi jawabannya adalah C. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Oke, ini aja kan tidak jelas kan? Sudah saya tebali sedikit itu. A plus B plus C 12. A, B, C bilangan bulat. A dari 0 sampai 2, B lebih dari 2, C lebih dari 0. Oke, yang pertama kalau A-nya 0, maka B plus C ini kan sama dengan 12. Pasangannya mana ini toh? Nah, berarti 3,9 ya kan? Oke. Sampai dengan, ingat ya, C lebih dari 0, berarti 1 paling kecil lah. Nah, berarti sampai dengan 11,1. Ada berapa ini? Angka depannya kan 3, ini 11. 3 sampai 11 ada 9 bilangan. 9 bilangan. Kalau A-nya 1, berarti B plus C-nya 11. Caranya sama lagi. Berarti 38 sampai terakhir. Berarti sekarang jumlahnya 11, 10,1. Ada 8 yang ini ya. Terakhir kalau A-nya 2. Berarti B plus C-nya adalah 10. Nah, berarti 3,7 sampai terakhir 9,1. Ada 7. 7 bilangan. Totalnya berapa? 9 tambah 8 tambah 7. Ya, berarti 16. 9, 17 tambah 7 yaitu 24. Jadi jawabannya adalah A. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nilai dari ini. Nah, 2 pangkat 5 itu kan adalah 32. 2 kali 2 kali 2 kali 2 sampai 5 kali. Nah, akar 169 itu kan 13 ya. Nah,
75/30. Kita hitung di luar aja ini. Ya, itu kan sama dengan kita bagi 3, kita bagi 15 ya, berarti sama dengan 5/2. Oke. Ini 35/4 itu kan sama dengan 19/5. Coret-coret 19/2. Oke. Tambah 20% itu kan 1/5. Dibagi 0,125 1/8. Berarti 8/5. Oke, berarti tambah 8/5. Nah, dari sini 3 kurangan 13 kan 19. Ditambah dengan penyebutnya 10 ini. 95 tambah 16. 190 ditambah 111/10. Jadi jawabannya 301/10. Oke, jawabannya adalah C. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Nilai tes matematika dari 5 orang siswa adalah 85, 95, 60, 80, dan 50. Kemudian ada 2 siswa lain yang mengikuti tes susulan. Berapa nilai dari 2 siswa tersebut yang mungkin agar nilai rata-ratanya meningkat? Oke. Berarti rata-rata 2 orang yang mengikuti susulan itu harus lebih tinggi dari rata-rata 5 orang tersebut. Kita hitung. 85 tambah 95 tambah 60 tambah 80 tambah 50 dibagi 5. 180, 240, 320, 370 dibagi 5. Kan 74 ya. Nah, berarti rata-rata 2 orang tadi lebih dari 74. Mana yang lebih dari 74? Ini kan kurang. 80 tambah 67, 147. Kurang dari 148 ya. Ini yang mungkin. Jadi jawabannya adalah C. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, berapa banyak persegi yang diarsir pada pola ke-25? Pola pertama ada 3. Pola kedua ada 4. Pola ketiga ada 6. Pola keempat ada 7. Pola kelima ada 9. Oke. Perhatikan yang ganjil. 3 kali 1. Ini 3 kali 2. Ini 3 kali 3. 1 kan bilangan ganjil pertama. Ini pola ketiga, 3 bilangan ganjil kedua. Makanya 3 kali 2. 5 bilangan ganjil ke-3. Berarti kalau 25 ganjil ke berapa? Tambah 1 dibagi 2. 26 dibagi 2, 13. Berarti 3 kali 13. Jawabannya 39. Apa ini? Jawabannya D. Lanjut. Oke, 2/3. Oke. Nah, soal ini dihitung menggunakan manual bisa, tapi kelamaan. Nah, kita gunakan ada namanya prinsip teleskopik. Jadi gini. Nah, 1/n kalikan n plus k itu sama dengan 1/k kalikan dengan 1/n dikurangi 1/n plus k. Soal ini kan menjadi gini. 2, 1 kali 3, 3 kali 5, 5 kali 7, 7 kali 9. Selisihnya kan 2 toh. Nah, berarti 2 kali setengah. Nah, berarti kan karena ada 2-nya aja, jadi 1/1 min 1/3. Nah, seterusnya sampai 1/9 kurangi 1/11 kan coret, coret, coret. Nah, 2 kali setengah kan 1. Berarti tinggal 1 min 1/11, yaitu 10/11. Jawabannya B. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal terakhir ya.
banyak bilangan 4 angka ABCD yang kurang dari 2000. Dan memenuhi AB dikurangi C sama dengan D. Oke, berarti gini. AB kalau ada tandanya gini, artinya bilangan 2 digit. AB itu kan sama dengan C plus D. Nah, bilangan 2 digit terkecil kan 10. Kalau 10, pasangan C dan D-nya kan dari 91 sampai 19. Ada 9 bilangan. Kalau berikutnya AB-nya 11. Nah, berarti ini dari 92 sampai 29. Ada berapa? Dari 9 sampai 28 bilangan. Kalau 12 berarti 93 sampai 39. Adalah ada 7. Dan seterusnya sampai terakhir itu kan sama dengan 18 ya, yaitu 99. Nah, ini ada 1. Berarti kan 1, 2, 3 sampai 9. 9 kali 10 dibagi 2, yaitu 45. Demikian pembahasan OSN Matematika SD tahun 2022 tahap 1. Ini 13 soal karena yang saya dapatkan itu. Nantikan video part 2-nya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan kalau menurut kalian bermanfaat bisa di-share. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.